mohon izin Bu Camat, bagaimana kami dari Puskesmas untuk ikut di dalamnya, karena tentunya kemarin sekolah pada saat pandemi itu kegiatannya online, gitu kan. Jadi tentunya itu mempengaruhi juga anak-anak terkait dengan penyuluhan yang bisa kita lakukan langsung di sekolah-sekolah. Misalnya karena kami dari Puskesmas kan anak-anak sekolah itu rasa ingin tahunya itu besar, gitu kan. Mungkin kami dari Puskesmas bisa melakukan penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja itu. Jadi nanti berbarengan dari kecamatan, kelurahan, Pak Kapolsek dengan Pak Babinsa. Di situ selain kesehatan remaja, kemudian juga obat-obatan narkoba. Jadi kita bisa bersama-sama sehingga masuk ke dalam anak-anak itu. Kemudian juga tadi mohon izin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 17 yang terkait 11 mohon izin Pak, maaf, terkait dengan adanya pelecehan ya Pak ya, atau penjualan anak-anak. Mungkin kita kan sebagai kecamatan ramah anak, kelurahan ramah anak, dan puskesmas ramah anak itu mungkin menjadi masukan buat kita Bu, izin untuk terkait dengan alur yang bisa kita berkoordinasi dengan DP3A, di mana ada kejadian-kejadian yang terkait dengan kejahatan seksual pada anak-anak. Perkenalkan, saya dari SMA 18 yang mewakili ibu kepala sekolah, karena beliau berhalangan, ada sesuatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, terima kasih. Saya sangat khususnya dari SMA 18 mengapresiasi untuk program dari kecamatan bersama Kapolsek maupun Danwamil, khususnya mengenai OSIS atau operasi sayang siswa Kecamatan Bekasi Timur. Ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan berkaitan dengan mungkin alur pembinaan. Yang pertama untuk siswa, memang kejadiannya biasanya untuk di lingkungan sekolah saya itu di luar setelah pulang sekolah. Gitu. Jadi saya mohon seperti tadi yang disampaikan oleh dari SMK 6, tidak hanya jam-jam istirahat. Setelah jam pulang antara jam 3 atau jam 4, bahkan malam Pak biasanya tuh, itu biasanya malam itu juga, terutama pada hari Sabtu dan Minggu, artinya malam Sabtu dan malam Minggu itu banyak siswa-siswa malu karena di lingkungan RW 17, saya juga di RW 17 RT 12, jadi ada beberapa kafe itu banyak siswa masih nongkrong sampai larut malam. Nah itu jadi pengaruhnya sangat besar ya. Di situ ya kita mensinyalir ya terjadi peredaran lah. Nah itu, tapi itu dugaan, dan memang ada bukti ya di antara siswa kita dari sekolah tertentu itu ada. Nah oleh karena itu saya mohon saran, artinya tidak hanya jam istirahat, tetapi waktu pulang. Saya dari SMP 18 mewakili kepala sekolah. Walaupun saya di SMP 18 itu baru 3 bulan, tapi saya mempelajari anak-anak. Saat ini memang apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, SMP 11, SMK 18 dan SMK 16 betul sekali Pak. Dan Ibu, mohon maaf, ini karena saya baru dan saya kebetulan itu sama anak agak akrab gitu ya Bu ya. Anak-anak ini sekarang ini yang bikin bahaya kita itu, maaf kata, ini saya istilahkan sendiri, setan gepeng ini yang bikin bahaya anak. Jujur, karena ini berantemnya anak atau narkoba atau yang dikatakan tadi mengumpulkan anak-anak dijadikan, ya maaf kata, jadi pekerja tadi itu adalah dari setan gepeng. Hanya saya mohon kepada Bapak yang pemangku jabatan, Ibu Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Babinsa, karena ini saya mohon
untuk perlindungan untuk guru untuk ngecek itu susah sekali karena gini, saya anggap kan, nah raportmu apa? Ini privasi, kalau kita lapor ke bapak saya atau mama saya, ini ada undang-undangnya Pak. Dari mana? Yaitu KPAI. Kan sudah ditulis di situ, sekolah ramah anak. Yang bahaya buat kita seperti itu. Karena saya membuktikan sendiri. Akhirnya saya berani berantem. Ibuku suruh sini, bapakmu suruh sini, sama saya tanya. Isinya naudzubillah tadi, kata-katanya. Corok semua kata-kata itu. Saya mohon di sini bagaimana tadi kan Bapak objek tadi kan bagaimana ada siber tadi. Saya mohon kalau memang ada seperti itu untuk guru dilindungi. Karena ini adalah untuk masa depan anak kita. Yaitu yang bikin bahaya satu-satunya setan kebeng. Yang berantem Pak, kalau saya melihat Pak, sampai di Pendawa sampai saat ini itu kan melalui medsos Pak. Itu jam berapa Pak kalau ini? Jam 3 baru terjadi. Jam ini ada tugas. Ini juga saya mikir 2 kali Pak. Nah, ini anak-anak sekolah ini yang berbuat begini. Seperti ini. Pas puasa, orang tua pada ngadain sahur, anaknya bilangnya mau ini juga pakai medsos. Ini saya pelajari dari medsos itu. Dan kata-kata anak sekarang itu bilang dari kata-katanya. Ini mohon, saya hanya mohon itu tadi, yaitu perlindungan dan jam operasi itu saya sangat senang dengan adanya OSIS ini adalah saya sangat setuju, sangat-sangat. Saya insya Allah kalau memang diajak saya bersedia karena saya memang kepengen anak-anak itu kalau ngobrol itu biar nggak kata-kata jorok itu saja. Ini saya sangat senang sekali, apalagi ada perlindungan tadi. Begitu guru ini jujur aja. Sekarang anak sekarang itu lebih bangga memenjarakan gurunya daripada dia pintar. Ini nyata. Mohon maaf Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah karena ini memang kenyataannya begitu sekarang ini di medsos. Tidak seperti di luar negeri. Di luar negeri dia salah terhadap gurunya dan saya cium tangan. Kalau di Indonesia bangga guru saya penjarakan. Dan tadi yang dikatakan Ibu Puskesmas, alhamdulillah Bu, setiap hari Kamis pagi Ibu boleh kunjung ke SMP 18 ya Pak ya. Ada sarapan pagi, sarapan sehat dan minum tablet setiap hari Kamis pagi. Apalagi kalau upacara Bapak Kapolsek dan Amir datang ke sana, alhamdulillah untuk pembinaan siswa-siswi kami. Ini walaupun kami baru, saya baru, tapi alhamdulillah dengan anak-anak insya Allah kelas 7 sampai kelas 9 sama saya akrab semua. Karena cara pendekatan saya bagaimana anak-anak ini, dan kemarin ada yang di Tamiring itu memang kebetulan di sekolah kami diliburkan. Kalau Bapak Kapolsek sudah tahu persis lah, dengan SP 17 tahu persis kan kami liburkan itu. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang saya mohon yaitu satu tadi, yaitu perlindungan bagi guru ini. Bagaimana caranya biar kita bisa ngecek anak. Maaf, ini di SMP 10 ini yang saya buktikan ya, sudah lama saya di sana. Itu anak ditangkap operasi HP Pak. Kita tanya anak, paspornya apa? Anak yang jawabnya plan pasti ada sesuatu di HP. Tapi kalau anak yang lurus-lurus saja, yang dikatakan Bapak SMA dan SMK tadi, jangan OSIS saja yang dikirim, tapi anak-anak yang belajar kalau bisa. Itu betul di situ anak belajar ini nanti akan membuat contoh pada teman-teman yang menjadi baik. Dan mungkin saya langsung ke Pak Kapolsek ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sih kalau di sekolah saya ada jam sekolah itu tidak ada masalah karena kita terlambat 5 menit kita langsung ke orang tua. Yang jadi masalah sekarang pulang sekolah Pak. Pulang sekolah itu jadi ada satu tempat. Jadi kalau saya di kota itu, jadi memang pada jam kalau ada 8 dari masyarakat kita langsung sweeping. Cuman kemarin hampir saya dan teman-teman di hari ini keluarga setempat. Jadi memang mohon maaf, jadi dia buka kafe, sehingga anak-anak terkumpul di situ itu bukan hanya satu sekolah, ternyata banyak sekolah. Jadi ketika saya tarik anak saya, yang kesalahan menjawab justru memprovokasi orang lain untuk ini gitu. Jadi seperti itu. Karena oleh sebab itu, kalau boleh saya minta hotline dari ini Pak, dari Kapolsek. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor saya, jadi saya bisa meneruskan ke Bapak. Ini saja Pak. Terima kasih. Kepastian kita dalam melakukan itu, karena memang pernah juga kejadian awal masuk lagi masih pandemi COVID, yang dimana hanya 25%, itu pun
kami ya langsung disuruh pulang ke mana-mana. Tetapi dengan instruksi dari sekolah, kita nggak mau ada anak juga yang masih ada di kafe ataupun di tempat makan di sekitar Wisma Santri. Pada saat itu kebetulan memang awal mula offline, jadi kemungkinan memang hal tersebut bisa terjadi. Dan dimana mereka nongkrong dulu untuk makan sebenarnya, akan tetapi ya karena niat kami juga mengatakan silakan beli, bungkus dan makan di rumah seperti itu. Tapi dapat perlawanan dari pemiliknya seperti itu. Bahkan sehingga dia berani mengatakan ini wilayah kami, ini kamar kami seperti itu. Cuma ya namanya kita guru nggak habis akal, cukup saya katakan Bapak mau Satpol PP datang ke sini langsung mundur orang tersebut, sehingga kami pun ya bisa untuk memintakan siswa-siswi kami untuk pulang. Nah di sini yang perlu dicatatkan memang kita posisinya lemah ya kayak sama seperti tadi razia handphone. Dulu pernah di sekolah lain pas saya ngajar melakukan razia handphone. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa bernegosiasi melakukan razia handphone. Cuma melihat kemarin di berita polisi juga ternyata di acara televisi ya Pak, mungkin pas kebetulan memang lagi razia handphone, dilakukan mutasi seperti itu. Nah saya pribadi jadi ngeri sedap gitu Pak untuk melakukan polisi aja bisa kena mutasi gitu, apalagi kita seperti itu. Ya alhamdulillah ya sih ya razia-razia kecil kita lakukan, terutama mungkin ya kayak pakaian dan rambut. Yaitu alhamdulillah ya orang tua juga proaktif dan benar komunikasi itu penting. Karena tentu dari pihak sekolah pasti jika memang terjadi suatu hal yang harus orang tua tahu dan memang kita akan memberitahu. Terus yang berikutnya anak-anak sebenarnya shock terapi sangat mudah, cukup angkut, yes. Cukup diangkut sama mobil Satpol PP juga mereka udah berhenti pada saat itu gitu. Tetapi setelah itunya ya mungkin akan gangguan. Maka dari itu mungkin dengan 3 pilar yang ada bisa dikategorikan sirkulasi sweepingnya atau operasinya bergantian, tetapi masyarakat merasa itu jadi nggak ada 24 jam non-stop. Ya, misalnya jam segini Satpol PP, jam segini dari pihak polisian, jam segini dari pihak Koramil gitu, sehingga berkesinambungan terus ada walaupun memang pelaksanaannya dengan waktu yang ditentukan. Tadi kita bicara banyak kasus, program ini sebaiknya menggandeng dari komite sekolah, Bu. Jadi agar komite sekolah itu bisa semakin kuat kalau dapat backupan dari 3 pilar ini. Itu aja Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja menambahkan ada sedikit pengalaman nih waktu zaman kecil mungkin ya. Itu kalau sekarang tuh seperti kembali lagi. Dulu kalau gadung itu di SMP, itu udah waktu zaman saya nih SMP justru lagi badung-badungnya itu. Lagi mencari jati diri gitu ya. Jadi kalau SMP itu dulu zaman saya itu lagi mencari jati diri, pengennya tuh dilihat orang gitu. Jadi badungnya tuh di SMP. Selanjutnya nanti di SMA itu udah mulai menurun tuh, karena udah berpikir untuk bagaimana caranya masuk universitas gitu. Cuma ada yang menarik di situ bahwa pada saat SMP, pada saat badung-badungnya itu kita diberikan pembinaan gitu ya, pencerahan. Selanjutnya pada saat pembinaan pencerahan itu kita ada seperti program yang sangat jelas pada saat itu ada baris berbaris gitu. Selanjutnya ada pembinaan jati diri gitu oleh kepolisian dan oleh dari Danramil atau dari TNI pada saat itu. Nah, alhamdulillah itu rekan-rekan itu yang lain juga gitu, itu alhamdulillah pada sadar-sadar semua gitu. Ya alhamdulillah juga saya
termasuk yang sadar gitu ya. SMA soalnya bisa sekolah gitu, universitas S1 S2 gitu, alhamdulillah sekarang jadi lurah gitu ya. Nah, maksud saya di sini mungkin itu perlu adanya usulan saja, perlu adanya program yang sangat jelas Bu dari operasi Sayang Siswa ini, karena ini menurut saya operasi yang luar biasa. Cuma perlu adanya kegiatan atau program ya, program yang jelas gitu. Kalau perlu ada SOP-nya gitu Bu, ada tahapan-tahapannya. Pada saat kita sweeping ditangkap ya anak-anak tersebut, pada saat jam belajar atau pada saat setelah pulang sekolah gitu, itu ditangkap, tangkapnya kemana nih Bu gitu. Biasanya kalau dulu kita takutnya itu kalau ditangkap dibawanya ke polsek Bu. Kalau ke sekolah itu biasanya masih ketawa-tawa kita gitu. Tapi kalau udah dikirim ke polsek atau dibawa ke Dan Ramil gitu, itu udah mulai goyang tuh, mental udah kurang gitu. Terus terang aja gitu. Nah baru di situ kalau udah mulai goyang biasanya pembinaannya gencar gitu, seperti itu. Nah mungkin itu Bu Camat. Masukan dari Bapak Ibu sekalian akan kita formulasikan untuk kita laksanakan. Jadi tadi disampaikan oleh para kepala sekolah ya, dimulai dari Pak SMP 11. Ini kebetulan saya dulu siswa SMP 11 ya Pak kepala sekolah ya, alumni juga ya. Pada saat mungkin anak-anak itu ketemu dengan kita, tadi disampaikan Pak Lurah juga, kita mungkin bisa memberikan motivasi bagaimana nantinya, kayak kemarin mungkin ada dari SMP 56, Bu, bagaimana sih Bu? Mereka juga bertanya, Ibu bisa jadi camat gimana caranya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Kami juga jelaskan bahwa yang penting ya memang itu sekolah yang benar gitu ya, kita memberikan ini. Kemudian lulus SMA masuk ke sekolah kedinasan, kebetulan saya dari STPDN juga, gimana IPDN itu apa Bu gitu kan mereka tanya. Dan mungkin nanti Pak Kapolsek juga menjadi sumber inspirasi, beliau dari Akpol juga, kalau mau masuk Akpol caranya gimana gini-gini gitu ya. Itu merupakan salah satu pembinaan juga untuk anak-anak kita. Kalau nanti pada akhirnya kita akan bentuk mungkin satu tim, tadi Bu Kapus menyampaikan, nanti kita ada beberapa secara menyeluruh, karena memang program ini sebenarnya sudah kita laksanakan tetapi belum terintegrasi, seperti dari Babinsa, Koramil ya, dari Pak Kapolsek sudah melaksanakan. Seperti saya juga mungkin pernah ke di SMA 1 dan lain sebagainya gitu ya, tapi kita belum terintegrasi. Itu yang kita coba untuk melakukan kegiatan yang terintegrasi. Karena tadi disampaikan Pak Lurah, anak-anak ini kalau dibawa ke polsek tuh agak ini juga gitu ya, agak takut juga gitu ya. Gitu. Jadi saya bagian yang ngelus-ngelusnya aja sebagai seorang ibu, kemudian nanti yang ini masuk polsek dan lain sebagainya, Koramil ya. Kita ini punya kaki-kaki tangan di lapangan di bawah. Tentunya nanti berputarnya kegiatan ini juga akan melibatkan lurah ya, Babinsa, Babin Kamtibmas, karena pada saat kita bergerak mungkin bergeraknya bersamaan tuh. Gak mungkin kita satu tim bergerak, karena Bekasi Timur ini kan luas ya, 4 kelurahan, sekolahnya juga banyak gitu ya. Jadi nanti kita akan, yang paling awal kita akan membuat tim, mungkin di Margahayu nanti ada timnya sendiri ya, di Duren Jaya, Bekasi Jaya, dan Aren Jaya. Kita lakukan secara bersamaan kaitan dengan sweeping dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak menunggu cuma satu tim, timnya lagi bergerak di Bekasi Jaya misalnya, akhirnya ke Aren Jaya, nggak ke ini ya. Jadi kita bergerak bersamaan. Timnya tim 3 pilar, dibantu mungkin nanti ada dari unsur Satpol PP juga, dari unsur kesehatan, Puskes ya.
Tadi juga saya apresiasi mungkin ada sekolah-sekolah yang memang sudah melaksanakan di hari Senin. Saya sebenarnya diundang SMA 1 sudah sering Pak, tapi karena hari Senin ini kita ada kegiatan apel dengan Pak PLT Wali Kota di setiap hari Senin, jadi kita ada kesulitan ngatur waktunya. Padahal hari Senin ini sekolah-sekolah kan upacara ya Pak ya, Senin pagi ya. Nah, camat, lurah, pemangku jabatan itu kita apelnya di plaza kantor Wali Kota. Jadi agak kesulitan ngatur waktunya. Katanya Bu, kalau bisa Bu Camat, kalau bukan Bu Camat diwakili jangan ya Bu Camatnya aja. Saya itu hari Senin udah agak sulit untuk ngatur waktunya gitu ya. Makanya nanti mungkin ke depan kalau tidak di hari Senin mungkin di hari apa gitu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan sebagainya. Banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian ya. Tadi juga atensi juga untuk mungkin ada tim cyber juga Pak Kapolsek di sekolah gitu ya, yang mereka bisa melakukan pengecekan terhadap medsos anak-anak kita ya. Nanti kita akan lebih berkolaborasi dengan BK, guru BP dan lain sebagainya di sekolah ya. Komite sekolah mungkin nanti kita bagi siapa melakukan apa gitu ya. Jadi hari ini sebenarnya kita diskusi untuk bagaimana menentukan kegiatan ini ke depan. Jadi setelah rapat ini kami akan buat formulanya dan kami akan sebarkan suratnya ke sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Kalau akhirnya tadi ada masukan bagaimana nih yang agak pentolan-pentolannya, yang nakal-nakal kita lakukan pembinaan. Kalau misalnya kita undang juga ke kecamatan juga bisa juga sih dengan narasumber misalnya dari polsek, nggak perlu misalnya nginep atau dan sebagainya gitu ya. Kalau bermalam mungkin nanti akan ada mengganggu juga jam sekolah mereka dan sebagainya ya. Mungkin bisa kita lakukan, mereka datang ke kecamatan pada saat hari apa yang kita tentukan seperti itu. Ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa disokong bersama ya, didukung bersama. Apabila di dalam perjalanannya perlu ada evaluasi dan lain sebagainya, kami mohon bantuan, saran, masukan daripada Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, bagaimana mungkin kegiatan ini merupakan kegiatan bersama yang harapannya bisa menekan angka kenakalan yang terjadi pada anak-anak seperti itu ya. Untuk nama, itu sebenarnya nama tercetus aja dari saya tuh. Jadi apa namanya nih gitu ya kemarin itu. Karena branding setiap kegiatan tuh harus ada brandnya gitu, ada brandingnya. Jadi oh ya nih Bekasi Timur punya ini. Karena Bekasi Timur ini ya perlu diinformasikan Bapak Ibu sekalian ya. Kecamatan Bekasi Timur ini merupakan kecamatan terbaik pertama. Kemarin kita sudah ya tepuk tangan dulu. Jangan ragu-ragu Pak, tepuk tangannya. Jadi kemarin itu kita ada penilaian kecamatan ya. Indikator penilaiannya itu luar biasa. Saya sampai malam, kita sampai di kecamatan itu sampai tengah malam Pak, kita juga mempersiapkan data-data dan sebagainya. Jadi kalau sekarang lomba itu yang paling penting adalah administrasi penyiapan data. Inovasi ini, jadi kita ada beberapa inovasi. Inovasi merupakan salah satu indikator penilaian. Jadi di luar dari pelayanan publik yang kita lakukan ya, kemudian ada koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Kenapa nilai kita tinggi Pak Kapolsek, Pak dan Ramil? Karena banyak kegiatan yang kita lakukan kerjasama dengan 3 pilar ini. Alhamdulillah dari awal, saya juga baru tahu Pak menjabat sebagai Camat Bekasi Timur ya. Dari awal mungkin saya di kecamatan ini, setiap kegiatan itu pasti saya minta bantuan Kapolsek dan Ramil. Itu tercipta kolaborasinya gitu. Jadi koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan itu dilihat bagaimana 3 pilar ini bersinergi untuk memajukan wilayahnya.